Saya baru saja menerima satu monitor dari BenQ Indonesia dengan tipe BenQ SW271C. Jadi monitor ini adalah monitor yang memang diperuntukkan bagi fotografer maupun videografer. Dan kali ini kita akan mengunboxnya. Dan nanti saya akan memberitahu apa sih yang akan kita dapat dan juga bagaimana cara menggunakannya. Dan tentu saja nanti saya akan memberikan kesan awal tentang monitor ini. Saya Jeffrey Lai, BenQ Indonesia Brand Ambassador. Oke, kita langsung aja buka. Apabila kita membeli BenQ monitor dengan tipe SW atau tipe PD gitu ya, kita yang pertama kali dapatkan adalah individual calibration report. Nah, individual calibration report ini berguna untuk kita bisa mengetahui keunggulan dari monitor ini apa sih gitu. Jadi di laporan ini kita bisa mengetahui delta I dari monitor. Jadi delta I monitor itu semakin dia kecil, dia semakin bagus monitornya. Jadi kalau delta I dari satu monitor itu di bawah 2, berarti reproduksi warna dari monitor ini sudah bagus. Dan di sini kita bisa lihat average delta I dari monitor ini adalah 0,29 dan maksimal delta I-nya itu adalah 1,49. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita buka lagi. Yang pertama kali kita dapat kartu garansi dan juga bukuan cepat. Kemudian satu lagi nih, barang yang pertama kali ini dia adalah stand dari monitor. Standnya lumayan berat sih ya. Oke. Jadi standnya ini lumayan enak, ergonomis, ada pegangannya di atas, ada sendernya. Kemudian kita dapat apa lagi? Sudah habis, kita coba angkat. Oke. Nah, kita bakalan dapat ini dulu deh. Ini adalah kabel-kabel dari kayaknya. Jadi di sini kita dapat quick startnya juga lagi. Kemudian kita dapat beberapa kabel ini. Jadi kabel yang pertama ini adalah kabel power. Kemudian yang kedua ini kabel USB-C to USB-C. Kabel ini kabel Thunderbolt 3 guys. Jadi kabel ini nanti yang akan membawa semua koneksi untuk monitor kita dari komputer. Jadi dari power, dari display, dari data, dia masuk ke sini semua satu kabel. Kemudian ini ada kabel USB Type A to USB Type C uplink. Kemudian ada lagi kabel display port to mini display port. Kemudian kabel HDMI itu HDMI, jadi ada beberapa kabel di situ. Kemudian ini ada satu lagi dari BenQ. Ini ada hotkey pack 2. Jadi hotkey pack ini nanti bakalan sangat berguna buat kita kalau misalnya kita ingin cepat ganti. Kita nggak usah pencet-pencet di monitor, kita langsung pencet aja sih. Jadi satu itu biasanya untuk Adobe RGB, 2 untuk sRGB, dan kemudian 3 untuk black and white gitu. Oke, ini sudah selesai. Kemudian
Nih, ini ada, ini base time-nya. Jadi base time-nya ini dia lumayan berat juga, bahannya juga dari besi dan atas ini dari plastik sih. Kita taruh dulu. Kemudian yang terakhir nih aktor utamanya nih. Jadi ini monitornya. Saya buka dulu pelan-pelan ya. Lumayan berat. Oke. Nah, monitornya itu seperti ini guys. Nah, monitornya ini dia menggunakan teknologi anti glare ya. Jadi dia nggak gampang kena pantulan cahaya. Ini coba saya arahkan ke lampu, tuh bisa dilihat bahkan cahaya lampu pun yang kenceng dia nggak seberapa keras gitu mantulnya gitu. Jadi itu teknologinya yang cakep juga. Kita tata dulu. Oke. Kemudian kita lanjut ke pemasangan stand supaya dia berdiri dulu. Nah, ini di sini ada tanda segitiga di standnya. Kemudian di base standnya ini juga ada tanda segitiga. Nah, ini kalau saya lihatkan ini tanda segitiganya di standnya, di base standnya, dan ini adalah tanda segitiga di stand. Jadi tanda segitiga itu kita pasangkan sejajar, kemudian kita putar yang kunci. Ups, nah di bagian belakang itu kita akan melihat ada nih bautan ini. Jadi kita baut supaya dia terkunci dan nggak copot. Jadi kita pasang dulu ya guys ya. Oh, nah nanti kalau sudah seret, sudah kita seretin gitu aja. Setelah itu selesai dan standnya bisa kita taruh. Dan standnya bisa muter-muter juga. Tuh. Oke, kemudian kita pasang monitornya. Oke. Oh ya, ini saya ingin kasih tahu dulu bahwa di monitornya itu ada beberapa port di bawahnya. Nah, seperti ini. Seperti yang terlihat ini. Dan nanti kita masangnya gampang aja. Oh, berat sekali guys. Oke. Kita pasangkan bagian atas ini, cantolin di sini dulu. Kalau sudah nyantol, tinggal dorong aja ke bawah sampai bunyi klak gitu ya. Dan ini sudah selesai pemasangannya. Bisa kita turunin. Lumayan berat guys. Wah. Jadi ini monitornya. Kalau dilihat dari depan. Oke. Kemudian kita masih dapat satu lagi, yang terakhir kita dapat hood nih guys. Nah, hood ini gunanya untuk mengeblok cahaya yang berlebihan yang masuk ke monitor kita gitu. Nanti kita akan merakitnya bareng-bareng nih. Saya tunjukin nanti bagaimana cara pakainya. Nah, hood ini kita nanti dapat beberapa hood tambahan. Jadi kan monitor ini bisa diposisikan vertikal atau
horizontal gitu. Jadi kalau kita ingin dia posisinya berdiri, kita tinggal angkat aja, saya mentok ke atas dulu, kemudian kita putar. Tuh, cakep kan? Itu jadi beberapa fotografer dia suka orientasi berdiri gini, karena untuk melihat bagaimana sih kalau jadinya berdiri gitu. Dan kita bisa dengan gampang mau ganti orientasi antara portrait maupun landscape di monitor ini. Oke, nanti saya akan beritahu caranya untuk memasang hoodnya. Jadi ini ada beberapa yang nggak saya ambil, ini adalah yang dipakai untuk kalau orientasi portrait. Kali ini kita akan memasangnya orientasinya itu landscape alias horizontal. Oke, itu aja yang didapat dari box gede ini. Sekarang kita coba merakit ini ya, merakit sekarang ini adalah bagian atasnya. Jadi di bagian atasnya ini dia cakep ya, ada lubang yang bisa digeser-geser, ini untuk memasukkan alat untuk mengkalibrasi monitor kita gitu. Kemudian sekarang kita tinggal cara masangnya. Jadi cara masangnya tuh ini kan sebelah kanannya, jadi kita tinggal masukkan aja ke dalam ini, kemudian kita pasin ini di bagian sini, ini kan ada lubang, pasin aja, ini kita dorong sampai bunyi klik. Nggak ada bunyi klik, malah ada bunyi wear gitu ya guys. Oke, kemudian yang satunya lagi sama di bagian ini, kita pasin juga di bagian sini. Ini oke, pas, dorong. Nggak ada bunyi klik juga sih, tapi nggak apa-apa, udah masuk. Kemudian yang terakhir, ini cara masuknya. Ini ada sebelah R2, R itu kanan, ini juga R ini di sini. Jadi ini masangnya di sebelah sini. Kita tinggal masukin. Tanda ini tanda segitiga ini dia pasangannya, tanda segitiga sama segitiga. Kemudian kita dorong ke depan. Oke. Kemudian yang terakhir, dari tadi terakhir terus tapi nggak selesai. Satunya lagi nih, ini sama, ini tanda left, yang ini juga left. Kita cari tanda segitiganya di sini, tanda segitiga berarti masanya begini guys. Ntar saya ganti tangan aja. Oke, ini tanda segitiga, kemudian ini tanda segitiga, kita masukin aja, kemudian dorong masuk ke dalam. Oops. Ya. Oke, sekarang baru masuk. Jadi gini aja hoodnya. Oke, hoodnya jadi. Kemudian cara masangnya sih di sini, ini ada cantolan guys di kanan kirinya dulu. Nah, nanti cantolan kanan kiri ini kita masukkan di monitor di pinggiran sini. Ada dua cantolan juga. Kita tinggal pasang tuh ya begini. Saya putar dulu ya posisi monitornya biar enak pasangnya. Kemudian kita pasang dulu. Oke, ini udah masuk. Kemudian yang ini juga udah masuk. Kemudian dorong ke bawah. Udah gini aja, selesai. Tuh,
Jadi monitor ini cakep banget. Dia bisa muter kanan kiri, kemudian dongak atas bawah, dan juga bisa digeser ke atas atau ke bawah. Enak banget gitu. Oke, sekarang yang terakhir nih, yang terakhir sekali kita coba sambungin monitornya ke laptop Max. Tunggu ya, biar saya setup dulu monitornya. Dan kita sekarang coba nyalain. Jadi waktu awal, kalau kalian waktu menyalakan ternyata dia nggak keluar apa-apa ya, meskipun sudah dicolokin semua kabelnya, kalian tinggal pencet tombol yang ada di depan sini, kemudian pilih input sesuai yang kalian masukkan di komputer. Nah, kalau misalnya di komputer saya sekarang ini sudah tersambung dengan USB-C, kemudian kita nanti pilih inputnya USB-C juga di monitor ini, dan nanti akan keluar gambar seperti sekarang ini. Jadi kalau kita lihat nih, kalau dari segi warnanya ya, warna sih menurut saya jauh lebih bagus sih daripada MacBook saya ya, gitu. Kita coba lihat foto ya sekarang. Kita geser ini. Tunggu. Kita besarkan. Oke, kalau saya lihat sih warnanya jauh lebih keluar ya guys ya. Jadi saturasinya juga lebih terasa, tapi bukan yang over saturasi, tapi kayak seakan-akan warnanya lebih lengkap aja ya daripada MacBook saya gitu. Jadi kalau kita lihat foto lagi, misal foto ini nih, misal taruh full screen, jadi warnanya dia memang lebih keluar gitu. Kemudian tadi saya pernah bilang hotkey pack yang tadi ini, yang saya tunjukin ini, itu ada angka 1, 2, 3. Kalau kita pilih angka 1, dia akan memindah color space dari monitor ini menjadi Adobe RGB gitu. Dan kalau kita pilih angka 2, dia akan mengubah color space-nya jadi sRGB gitu. Dan kalau kita pencet 3, dia akan menjadi hitam putih. Jadi fitur ini lumayan berguna buat orang yang pingin tahu kira-kira kalau dibuat BW itu jadi seperti apa sih gitu. Jadi ini sangat berguna banget fiturnya itu, dan kita nggak perlu masuk ke Mac untuk mengganti ini semua gitu. Jadi saya ingin balik ke Adobe RGB gitu ya, saya tinggal pencet ini aja gitu. Jadi inilah keuntungan dari monitor yang dibawahi dengan kemampuan hardware calibrated monitor. Jadi monitor ini dia mempunyai satu graphic card sendiri di dalamnya ya, kayak semacam otak sendiri. Jadi semua ICC profile-nya itu dia tersimpan di monitor. Jadi kalau di Mac itu kan ICC profile itu disimpan dalam bentuk software, tapi kalau ini dia dalam bentuk hardware. Oke, kita nanti bahas tentang itu nanti aja ya. Jadi kalau kita gali lebih dalam lagi, nanti saya akan berikan review lebih mendalam lagi tentang BenQ SW271C. Jadi sekian dulu unboxing kita kali ini dan juga impresi awal tentang BenQ SW271C. Next time saya akan memberikan review lebih dalam lagi tentang BenQ monitor yang satu ini dan juga bagaimana cara mengkalibrasinya.
See you next time, dan jangan lupa pencet tombol subscribe-nya agar kalian nanti bisa tahu upload-upload selanjutnya. Thank you guys. Ciao, ketemu lagi.